Habis kesabaran, NATO nyatakan siap hadapi Rusia, kerahkan kapal induk dan puluhan pesawat. We're here to strengthen muscle. We're here to strengthen spirit. We're here to strengthen mind. And really, in the main effort of letting the folks know in Europe, letting families know and communities know that they have nothing to worry about. Because if anybody ever tries to come in here and provide hate and discontent to the people of NATO, the United States military, combined with the United States Marine Corps, United States Navy, United States Army, and the list goes on, we'll be ready to respond. This year's exercises come as Sweden and Finland applied last month to join the NATO military alliance amid rising security concerns. Moscow has called Sweden and Finland's decision a direct threat to Russia and has warned of severe consequences. The decision by the two Nordic countries to abandon the neutrality can be seen as one of the biggest shifts in European security in decades. Meanwhile, as NATO allies stage their military exercises, Russian warships are also conducting drills in the Baltic Sea in a close proximity to the NATO's Baltop war games. About 60 surface warships, 45 aircraft, and some 10,000 soldiers are involved in the massive exercise. Perseteruan antara kelompok pertahanan Atlantik Utara NATO dengan Rusia kian memanas. Kedua belah pihak mulai memberikan pernyataan provokasi yang mengarah kepada meningkatnya ketegangan. Presiden Rusia Vladimir Putin mengancam dengan senjata nuklir. Ternyata pihak Barat pun mulai memberi respon untuk menjawab provokasi Moskow. Kelompok pertahanan Atlantik Utara NATO menyatakan bahwa pihaknya siap menghadapi Rusia apabila negara pimpinan Vladimir Putin ini nekat meningkatkan serangan intensif ke kawasan Ukraina. Tak tanggung-tanggung, NATO bahkan turut menerjunkan kapal tempur USS George H.W. Bush ke Rusia bersama dengan peluncuran 80 pesawat, 14 kapal dan sekitar 6.000 personel dari 24 sekutu dan mitra NATO, termasuk Finlandia dan Swedia. Gertakan ini disampaikan Wakil Laksamana Thomas Aishi, Komandan Pasukan Serangan NATO, setelah Rusia berulang kali melayangkan serangan tembakan nuklir ke wilayah Ukraina. Memanasnya invasi membuat para anggota NATO khawatir apabila serangan Rusia akan meluas ke negara-negara sekutu NATO. Mencakup Albania, Kanada, Kroasia, Finlandia, Prancis, Jerman, Yunani, Hungaria, Italia, Lituania, Makedonia Utara serta Polandia, Rumania, Slovakia, Slovenia, Swedia, Turki, Inggris dan Amerika Serikat. Alasan ini yang membuat Pakta NATO nekat meluncurkan kapal induk USS George H.W. Bush ke kawasan Rusia. Kami ingin perang berakhir dan membawa stabilitas kembali ke kawasan Eropa yang damai dan stabil. Tetapi apabila serangan meluas, kami siap perang melawan Rusia, kata Veles yang dikutip dari situs Newsweek. USS George H.W. Bush sendiri merupakan kapal induk bertenaga nuklir milik Angkatan Laut Amerika Serikat yang kerap digunakan untuk mengunjungi pencegahan dan pertahanan di kawasan Euro-Atlantik. Dibuat oleh perusahaan Newport News Shipbuilding pada 4 Juli 1992, kapal induk ini memiliki panjang 1092 ft, lebar 257 ft, dan tinggi 244 kaki yang dapat mengangkut 90 pesawat lengkap dengan dek penerbangan 4,5 acre. Tak hanya itu, kapal USS George H.W. Bush juga dapat menampung 6.250 awak kapal. Dengan daya keluaran 260.000 shp, kapal ini dapat melesat dengan kecepatan maksimum 30 knot. USS Ronald Reagan dibuat dengan dilengkapi berbagai sensor canggih berupa radar pencarian udara SPS-48E3D, radar pengendali tembakan SPQ-9B, 2 radar kontrol lalu lintas udara SPN-46, dan radar sistem pertahanan instrumen SPN-41. Spesifikasi inilah yang membuat USS George H.W. Bush kerap maju mengamankan medan perang, bahkan dalam uji coba maritim Neptune Strike 22 yang digelar para anggota Pakta NATO pekan lalu di Laut Mediterania. Kapal USS George dipilih NATO untuk menjadi armada yang memimpin uji coba tersebut. Kapal induk tersebut telah berpartisipasi dalam Neptune Strike. Kini serangan kapal induk George H.W. Bush siap untuk menanggapi berbagai misi untuk membela Amerika Serikat dan sekutu serta mitra NATO kami, kata Kapten Tamara Lawrence, juru bicara pasukan Angkatan Laut AS Eropa Afrika. Terjunkan kapal USS George H.W. Bush,
NATO mengaku siap hadapi Rusia. Kelompok Pertahanan Atlantik Utara NATO menyatakan bahwa pihaknya siap menghadapi Rusia apabila negara pimpinan Vladimir Putin itu nekat meningkatkan serangan intensif ke kawasan Ukraina. Tak tanggung-tanggung NATO bahkan turut menerjunkan kapal tempur USS George H.W. Bush ke Rusia bersamaan dengan peluncuran 80 pesawat, 14 kapal dan sekitar 6.000 personel dari 24 sekutu dan mitra NATO termasuk Finlandia dan Swedia. Gertakan ini disampaikan Wakil Laksamana Tomasz Aishi, Komandan Pasukan Serangan NATO setelah Rusia berulang kali melayangkan serangan tembakan nuklir ke wilayah Ukraina. Alasan ini yang membuat Pakta NATO nekat meluncurkan kapal induk USS George H.W. Bush ke kawasan Rusia. Kami ingin perang berakhir dan membawa stabilitas kembali ke kawasan Eropa yang damai dan stabil. Tetapi apabila serangan meluas, kami siap perang melawan Rusia, kata Veles yang dikutip dari situs Newsweek. USS George H.W. Bush sendiri merupakan kapal induk bertenaga nuklir milik Angkatan Laut Amerika Serikat yang kerap digunakan untuk mengunjungi pencegahan dan pertahanan di kawasan Euro-Atlantik. Dibuat oleh perusahaan Newport News Shipbuilding pada 4 Juli 1992, kapal induk ini memiliki panjang 1092 ft, lebar 257 ft, dan tinggi 244 kaki yang dapat mengangkut 90 pesawat lengkap dengan dek penerbangan 4,5 acre. Tak hanya itu, kapal USS George H.W. Bush juga dapat menampung 6.250 awak kapal. Dengan daya keluaran 260.000 shp, kapal ini dapat melesat dengan kecepatan maksimum 30 knot. USS Ronald Reagan dibuat dengan dilengkapi berbagai sensor canggih berupa radar pencarian udara SPS-48E3D, radar pengendali tembakan SPQ-9B, 2 radar kontrol lalu lintas udara SPN-46, dan radar sistem pertahanan instrumen SPN-41. Spesifikasi inilah yang membuat USS George H.W. Bush kerap maju mengamankan medan perang, bahkan dalam uji coba maritim Neptune Strike 22 yang digelar para anggota Pakta NATO pekan lalu di Laut Mediterania. Kapal USS George dipilih NATO untuk menjadi armada yang memimpin uji coba tersebut. Kapal induk tersebut telah berpartisipasi dalam Neptune Strike. Kini serangan kapal induk George H.W. Bush siap untuk menanggapi berbagai misi untuk membela Amerika Serikat dan sekutu serta mitra NATO kami, kata Kapten Tamara Lawrence, juru bicara pasukan Angkatan Laut AS Eropa Afrika. Terjunkan kapal USS George H.W. Bush, NATO mengaku siap hadapi Rusia. Kelompok Pertahanan Atlantik Utara NATO menyatakan bahwa pihaknya siap menghadapi Rusia apabila negara pimpinan Vladimir Putin itu nekat meningkatkan serangan intensif ke kawasan Ukraina. Tak tanggung-tanggung, NATO bahkan turut menerjunkan kapal tempur USS George H.W. Bush ke Rusia bersamaan dengan peluncuran 80 pesawat, 14 kapal dan sekitar 6.000 personel dari 24 sekutu dan mitra NATO termasuk Finlandia dan Swedia. Gertakan ini disampaikan Wakil Laksamana Tomasz Aishi, Komandan Pasukan Serangan NATO setelah Rusia berulang kali melayangkan serangan tembakan nuklir ke wilayah Ukraina.